Budaya patriarki di Indonesia memiliki akar yang panjang dan kompleks, yang terbentuk dari campuran nilai-nilai lokal, agama, serta pengaruh kolonial. Berikut ini adalah ringkasan sejarah lahirnya budaya patriarki di Indonesia. 1. Masa pra-aksara atau sebelum tulisan ditemukan. Sebelum masuknya pengaruh luar, masyarakat Indonesia hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang sebagian memiliki struktur sosial egaliter. Namun, beberapa masyarakat mulai mengembangkan sistem kekerabatan patrilineal atau garis keturunan ayah, seperti di Batak, Bali, dan sebagian daerah di Nusa Tenggara. Sistem ini mulai mengedepankan peran laki-laki dalam warisan, kekuasaan, dan pengambilan keputusan. 2. Pengaruh Hindu-Buddha, lebih kurang abad ke-4–15. Kedatangan agama Hindu dan Buddha membawa struktur sosial yang lebih hierarkis dan memperkuat dominasi laki-laki. Konsep raja sebagai titisan dewa atau Devaraja, mengedepankan kekuasaan laki-laki. Kitab-kitab seperti Manusriti menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah dari laki-laki, terutama dalam urusan rumah tangga dan pewarisan. Perempuan mulai dibatasi perannya dalam ruang publik. Meski begitu, dalam beberapa kerajaan, masih ada perempuan berpengaruh seperti Tribuana Tunggadewi di Majapahit. 3. Pengaruh Islam, mulai abad ke-13. Islam masuk melalui jalur perdagangan dan membawa nilai-nilai baru, termasuk dalam peran gender. Ajaran Islam menekankan peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga, atau qawwam. Praktik budaya Arab dan Timur Tengah ikut mempengaruhi pemahaman tentang posisi perempuan, meski interpretasinya sangat beragam. Namun, tetap ada tokoh perempuan penting dalam sejarah Islam di Nusantara, seperti Ratu Kalinyamat dan Sultanah Safiatuddin Syah dari Aceh. 4. Masa kolonial, abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-20. Penjajahan Belanda memperkuat struktur patriarki. Pendidikan formal lebih diutamakan untuk laki-laki, sementara perempuan lebih diarahkan pada peran domestik. Hukum kolonial mengatur hak-hak perempuan secara terbatas, termasuk dalam perkawinan, pewarisan, dan kepemilikan tanah. Politik etis membuka akses pendidikan untuk perempuan, seperti Kartini, tapi masih sangat terbatas. 5. Masa kemerdekaan dan modern, 1945 sampai sekarang. Setelah merdeka, Indonesia mengakui persamaan hak laki-laki dan perempuan secara hukum. Namun, dalam praktik sosial, patriarki masih kuat. Perempuan sering ditempatkan sebagai pendamping dalam rumah tangga dan politik. Kurikulum, media, dan peran keagamaan kadang mempertahankan norma patriarki. Upaya kesetaraan gender terus berkembang lewat gerakan feminis, LSM, dan tokoh perempuan. Kesimpulan. Budaya patriarki di Indonesia bukan sesuatu yang tunggal dan statis. Ia terbentuk dari interaksi antara budaya lokal, agama, serta sistem politik dan ekonomi dari masa ke masa. Meskipun patriarki masih kuat, perlawanan dan perubahan terus terjadi. Hal-hal yang dianggap sebagai pencapaian oleh kaum feminis mengenai keterwakilan perempuan sebanyak minimal 30%. Dalam legislatif maupun eksekutif. Sebenarnya melegitimasi bahwa masyarakat Indonesia belum terbebas dari budaya patriarki yang sudah mengakar. Sampai bertemu di video berikutnya, jangan lupa tinggalkan jejak di postingan ini. Kalau ada kekeliruan dalam video ini silahkan koreksi di kolom komentar. Wassalam dari M. Faisal Kapunda.